Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Sasabila dari kelompok 4, serta kawan-kawan saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Asuhan Keperawatan Jiwa pada kelompok khusus serta pada klien pengguna nafza. Yang pertama ada pengertian nafza. Nafza sendiri yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba adalah zat-zat yang dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan psikologis berasal dari tanaman atau sintesis seperti morfin, heroin, dan kokain. Lalu lanjut ada golongan-golongan nafza yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada narkotika. Narkotika sendiri terbagi menjadi golongan 1 sampai 3. Lalu yang kedua ada psikotropika dibagi menjadi golongan 1 sampai 4. Lalu lanjut yang ketiga ada zat adiktif. Zat adiktif yaitu zat yang apabila digunakan menimbulkan ketergantungan. Lalu yang keempat, yang terakhir itu ada zat psikoaktif. Zat yang bekerja secara selektif terutama pada otak sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, dan persepsi. Nah, ini ada zat-zat adiktif yang disalahgunakan yang tadi saya jelaskan atau disebutkan di awal slide, yaitu ada kokain, ada opioida, kanabis, alkohol, nikotin, dan kafein. Lalu lanjut ada tentang respon. Ada beberapa tahapan pemakaian nafza, yaitu yang pertama di tahap pemakaian coba-coba, yang kedua ada tahap pemakaian sosial, yang ketiga ada tahap pemakaian situasional, yang keempat ada tahap kebiasaan. Lalu ada faktor risikonya. Yang pertama ada faktor genetik, lingkungan keluarga, pergaulan, dan karakteristik individu. Selanjutnya ada tanda dan gejala penggunaan nafza. Pertama ada tanda fisik akibat overdosis, yaitu pupil menyempit dan melebar, kesulitan bernapas, penurunan kesadaran, dan suhu tubuh ekstrim. Karena withdrawal yaitu keringat, tremor, muntah, mual, diare, serta insomnia. Lalu yang kedua ada gejala psikologis, ada perubahan mood yaitu euforia atau depresi, lalu kecemasan dan paranoia yaitu terutama pada stimulan. Lalu ada halusinasi pada penggunaan halusinogen atau psikotropika. Lalu yang ketiga ada gejala sosial. Yang pertama ada isolasi sosial seperti menarik diri dari keluarga, lingkungan, ataupun teman. Lalu ada gangguan aktivitas seperti kesulitan dalam bekerja atau kehidupan sehari-hari. Lalu ada manifestasi klinis penggunaan nafza. Yang pertama ada manifestasi fisik yaitu berupa tanda vital seperti perubahan tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh tergantung jenis nafzanya. Lalu ada gejala overdosis seperti pupil mata menyempit atau melebar, kesulitan bernapas, penurunan kesadaran, dan suhu tubuh ekstrim. Terus yang terakhir ada gejala withdrawal seperti berkeringat, tremor, mual, muntah, diare, dan insomnia. Lalu yang kedua ada manifestasi psikologis yaitu seperti perubahan mood seperti euforia hingga depresi. Lalu ada kecemasan dan paranoia terutama pada stimulan. Lalu ada halusinasi dan delirium yaitu pada penggunaan halusinogen dan psikotropika. Lalu ada gangguan persepsi seperti kehilangan kemampuan berpikir jernih. Lalu yang ketiga ada manifestasi sosial seperti isolasi sosial, penarikan diri dari keluarga dan teman-teman serta lingkungan. Lalu ada gangguan aktivitas seperti penurunan kemampuan dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat ada manifestasi lainnya seperti gangguan pencernaan, dapat terjadi konstipasi, mual, muntah. Lalu ada perilaku agresif pada penggunaan alkohol atau stimulan. Lalu kerusakan organ seperti organ hati, ginjal, paru-paru, atau sistem saraf. Lalu ada dampak penyalahgunaan nafza. Yang pertama terhadap kondisi fisik, termasuk di sini menjadi gangguan mental organik akibat zat. Misalnya intoksikasi yaitu suatu perubahan mental yang terjadi karena dosis yang berlebih yang memang diharapkan oleh pemakainya. Lalu yang kedua ada terhadap kehidupan mental emosional. Intoksikasi alkohol atau sedatif hipnotik menimbulkan perubahan pada kehidupan mental emosional yang bermanifestasi pada gangguan perilaku tidak wajar. Lalu yang ketiga ada terhadap kehidupan sosial yaitu makin kuatnya dorongan untuk menyalahgunakan obat. Dalam posisi demikian hubungan anggota keluarga dan kawan dekat pada umumnya terganggu. Pemakaian yang lama akan menimbulkan toleransi, kebutuhan akan zat bertambah. Akibat selanjutnya yaitu memungkinkan terjadinya tindakan kriminal dan keretakan rumah tangga. Lalu ada strategi pertemuan dengan pasien dan keluarga penyalahgunaan dan ketergantungan nafza. Pada pasien yaitu SP1-nya yang pertama membina hubungan saling percaya, kedua mendiskusikan dampak nafza,
yang ketiga mendiskusikan cara meningkatkan motivasi, yang keempat mendiskusikan cara mengontrol keinginan, yang kelima latihan cara meningkatkan motivasi, yang keenam latihan cara mengontrol keinginan, yang ketujuh membuat jadwal aktivitas. Lalu SP2-nya yang pertama mendiskusikan cara menyelesaikan masalah, yang kedua mendiskusikan cara hidup sehat, yang ketiga latihan cara menyelesaikan masalah, yang keempat latihan cara hidup sehat, yang kelima mendiskusikan tentang obat. Lalu pada keluarga, SP1-nya yang pertama mendiskusikan masalah yang dialami, yang kedua mendiskusikan tentang nafza, yang ketiga mendiskusikan tentang tahapan penyembuhan, yang keempat mendiskusikan cara merawat, yang kelima mendiskusikan kondisi yang perlu dirujuk, yang keenam melatih cara merawat. Lalu SP2-nya mendiskusikan cara meningkatkan motivasi, yang kedua mendiskusikan pengawasan dalam minum obat. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi yang diharapkan dari klien adalah sebagai berikut. 1. Klien mengetahui dampak nafza. 2. Klien mampu melakukan cara meningkatkan motivasi untuk berhenti menggunakan nafza. 3. Klien mampu mengontrol kemampuan keinginan menggunakan nafza kembali. 4. Klien dapat menyelesaikan masalahnya dengan coping yang adaptif. 5. Klien dapat menerapkan cara hidup yang sehat. 6. Klien mematuhi program pengobatan. Evaluasi yang diharapkan dari keluarga adalah sebagai berikut. 1. Keluarga mengetahui masalah yang dialami klien, keluarga mengetahui tentang nafza, keluarga mengetahui tahapan proses penyembuhan klien, keluarga berpartisipasi dalam merawat klien, keluarga memberikan motivasi pada klien untuk sembuh, keluarga mengawasi klien dalam minum obat. Ya, ada diagnosa keperawatan, yaitu ada 3 gangguan persepsi sensori, yaitu halusinasi, D0085, yang kedua resiko perilaku kekerasan D0132, yang ketiga resiko ketidakberdayaan D0103. Keluhan masalahnya yaitu dari resiko ketidakberdayaan menjadi resiko perilaku kekerasan dan akhirnya memicu gangguan persepsi sensori. Analisa data, yang pertama gangguan persepsi sensori, data subjektifnya, yaitu pasien melaporkan mendengar suara atau melihat hal-hal yang tidak ada, seperti halusinasi itu, atau merasa bingung dengan kenyataan di sekitar mereka. Keluhan pasien tentang ketidakmampuan untuk membedakan antara persepsi nyata dan ilusi. Data objektif, DO. Pasien tampak bingung berbicara tentang hal-hal yang tidak ada atau tidak sesuai dengan kenyataan. Tanda fisik seperti pupil melebar, gangguan koordinasi, atau perubahan dalam tingkat kesadaran yang dapat menunjukkan pengaruh nafza terhadap persepsi sensorik. Analisis. Halusinasi dan kebingungannya menunjukkan adanya gangguan persepsi sensorik. Kemungkinan besar terkait dengan penyalahgunaan nafza. Ketidakmampuan pasien untuk membedakan persepsi nyata dari ilusi membutuhkan pengelolaan melalui pemberian obat yang sesuai dan pendekatan untuk mengurangi kecemasan yang memburuk gangguan persepsi. Analisis data yang di resiko perilaku kekerasan. Data subjektifnya, pasien melaporkan perasaan frustasi dan marah yang sering kali sulit untuk dikendalikan, terutama ketika berinteraksi dengan orang lain. Keluhan pasien tentang ketidakmampuan untuk mengontrol impuls atau agresi terhadap orang lain. Data objektifnya, pasien menunjukkan peningkatan kecemasan perilaku agresif, seperti berbicara dengan nada keras, postur tubuh yang tegang, atau mengancam orang lain. Tanda-tanda fisik seperti peningkatan detak jantung, tekanan darah tinggi, atau gemetar saat berada dalam situasi stres. Analisisnya, perasaan frustasi dan ketidakmampuan untuk mengelola agresi mengindikasikan resiko tinggi untuk kekerasan. Observasi menunjukkan tanda fisik yang terkait dengan stres dan ketegangan ini mengarah pada kebutuhan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menerapkan teknik deeskalasi untuk mencegah perilaku kekerasan lebih lanjut. Selanjutnya, analisa data di resiko ketidakberdayaan. Data subjektifnya yaitu pasien melaporkan merasa tidak mampu membuat keputusan atau mengendalikan hidup mereka, serta perasaan putus asa atau tidak berdaya. Keluhan pasien tentang ketidakmampuan untuk mengubah kebiasaan atau perilaku negatif yang sudah lama terjadi. Data objektifnya, pasien menunjukkan penurunan motivasi untuk mengikuti terapi atau perawatan yang diberikan. Pasien terlihat kurang berinteraksi dalam diskusi perawatan dan cenderung lebih pasif dalam mengambil bagian dalam kegiatan sehari-hari. Analisis, perasaan putus asa dan ketidakmampuan untuk mengambil keputusan menunjukkan adanya ketidakberdayaan. Penurunan motivasi dan partisipasi dalam perawatan menandakan kebutuhan untuk memberikan dukungan emosional, melibatkan pasien dan dalam mengambil keputusan, dan memperkuat rasa kontrol terhadap kehidupan mereka. Pertama yaitu gangguan persepsi sensorik, misalnya halusinasi.
Intervensi yang pertama, meningkatkan keamanan. Pastikan pasien tidak melakukan perilaku berbahaya akibat halusinasi. 2. Pemberian obat antiseptik, antipsikotik untuk menangani halusinasi sesuai dengan indikasi medis. Yang ketiga, terapi psikologis. Berikan konseling untuk mengatasi gangguan persepsi dan mengurangi kecemasan. Intervensi keperawatan untuk gangguan persepsi sensorik pada pengguna nafza. Yang pertama adalah observasi. Amati halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku. Pantau tanda-tanda overdosis atau efek samping yang mempengaruhi persepsi. Yang kedua, intervensi terapeutik. Berikan obat antipsikotik atau penenang sesuai indikasi medis. Ciptakan lingkungan yang aman dan bebas gangguan untuk pasien. Gunakan teknik terapi realitas untuk membantu pasien mengelola gangguan persepsi. 3. Edukasi. Edukasi pasien tentang dampak nafza terhadap persepsi sensorik dan kesehatan mental. Ajarkan teknik relaksasi untuk mengurangi kecemasan yang memperburuk gangguan persepsi. Berikan informasi tentang pentingnya rehabilitasi dan dukungan sosial dalam pemulihan. Intervensi keperawatan untuk risiko perilaku kekerasan pada gangguan nafza. Yang pertama, observasi. Amati perubahan perilaku agresif, kecemasan, atau frustasi yang dapat memicu kekerasan. Pantau tanda-tanda meningkatnya ketegangan atau perilaku impulsif pada pasien. Intervensi terapeutik. Ciptakan lingkungan yang aman dan kondusif dengan pengawasan ketat jika diperlukan. Gunakan pendekatan deeskalasi untuk meredakan ketegangan dan agresif. Berikan dukungan psikologis untuk mengelola emosi pasien dan mencegah perilaku kekerasan. Yang ketiga, pendidikan kesehatan. Edukasi pasien tentang dampak perilaku kekerasan terhadap hubungan sosial dan pemulihan. Ajarkan pasien keterampilan manajemen stres dan kontrol emosi untuk mencegah kekerasan. Yang 4, rujukan dan kolaborasi. Rujuk pasien ke layanan rehabilitasi atau konseling untuk menangani masalah kecemasan, kemarahan, atau agresi. Kolaborasi dengan tim medis untuk pemberian obat penenang atau antipsikotik jika diperlukan. Intervensi keperawatan untuk risiko ketidakberdayaan pada pengguna nafza. Yang pertama, observasi. Amati tanda-tanda ketidakberdayaan seperti depresi, kecemasan, atau penurunan motivasi pada pasien. Pantau perasaan pasien tentang kontrol atas hidup mereka dan kemampuan untuk membuat keputusan. Kedua, intervensi terapeutik. Libatkan pasien dalam proses pengambilan keputusan terkait perawatan mereka untuk meningkatkan rasa kontrol. Berikan dukungan emosional dan terapi untuk meningkatkan harga diri pasien. Gunakan pendekatan terapi kognitif behavioral atau CBT untuk membantu pasien mengatasi pola pikir agresif, pola pikir negatif. Ketiga, pendidikan kesehatan. Edukasi pasien tentang bahaya penyalahgunaan nafza dan manfaat pemulihan. Berikan informasi tentang cara-cara praktis untuk mengatasi ketergantungan dan meningkatkan kualitas hidup. Dukungan sosial. Rujuk pasien ke kelompok dukungan atau program rehabilitasi untuk memberikan rasa komunitas dan mengurangi perasaan terisolisasi. Implementasi dan evaluasi. Yang pertama, gangguan persepsi sensorik. Implementasi yaitu berikan obat yang sesuai untuk mengontrol halusinasi atau delusi, serta pastikan lingkungan tetap aman dan nyaman untuk pasien. Ajarkan teknik relaksasi dan pengelolaan kecemasan untuk membantu pasien mengurangi stres yang memperburuk gangguan persepsi. Evaluasi pasien menunjukkan penurunan frekuensi dan intensitas halusinasi atau delusi yang sama atau delusi yang dialami. Pasien lebih mampu mengenali dan mengelola gangguan persepsi mereka serta melaporkan peningkatan dalam kestabilan emosional dan mental. Implementasi dan evaluasi risiko perilaku kekerasan. Implementasi yang pertama yaitu ciptakan lingkungan yang aman dan kontrol ketat untuk mengurangi potensi perilaku kekerasan. Terapkan teknik deeskalasi saat pasien menunjukkan tanda-tanda agresi. Kedua, berikan dukungan psikologis untuk membantu pasien mengelola emosi dan stres yang dapat memicu kekerasan. Rujuk pasien ke layanan rehabilitasi atau terapi jika diperlukan. Evaluasi. Pasien menunjukkan penurunan dalam perilaku kekerasan atau agresi, keamanan pasien dan orang lain terjaga selama perawatan. Pasien mulai menunjukkan kemampuan dalam mengelola emosi dan reaksi terhadap situasi yang menegangkan dengan respons yang terkendali. Risiko ketidakberdayaan. Implementasi yang pertama, libatkan pasien dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait perawatan mereka untuk meningkatkan rasa kontrol. Berikan dukungan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi. Yang kedua, terapkan pendekatan kognitif behavioral untuk membantu pasien mengenali dan mengubah pola pikir negatif yang mengarah pada ketidakberdayaan.
Evaluasi, pasien menunjukkan peningkatan motivasi dan partisipasi dalam proses perawatan serta merasa lebih berdaya dalam menghadapi tantangan hidup. Pasien melaporkan meningkatkan rasa percaya diri dan kontrol atas keputusan yang mereka buat dalam proses pemulihan.